Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, malam ini kita akan belajar tentang kehidupan daripada Saul, di mana Saul diurapi atau ditabiskan atau dijadikan seorang raja Israel sesuai dengan permintaan umat Israel kepada Nabi Samuel. Permintaan mereka dipenuhi oleh Tuhan, lalu Samuel mencari seseorang yang bisa dipilih, maka kedapatanlah namanya Saul diurapi menjadi raja Israel. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nah pilihan yang dipilih adalah Saul itu menjadi raja Israel. Pada akhirnya kita melihat bahwa dia banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Nah, setidaknya, saudara, saya menemukan itu ada 13 kasus, 13 perbuatan dia yang betul-betul menjadi perbuatan fatal bagi Saul. Nah, pertanyaannya kita malam hari ini, saudara, apakah Allah salah memilih orang? Nah, kalau dengan kata lain, Samuel juga salah memilih orang yang disetujui oleh Allah. Kalau gitu berarti Allah salah memilih orang dong. Ya kan? Nah, tetapi tidak ya saudaranya bahwa Allah tidak salah memilih Saul. Sekalipun Tuhan mengatakan, aku menyesal. Katanya, menyesal memilih dia kan? Menyesal ya. Kenapa menyesal? Karena apa yang Tuhan pilih kok dia berbuat yang tidak berkenan kepada Allah. Akhirnya Allah mengatakan, aku menyesal. Nah, kata menyesal ini ya sebenarnya ya regret itu ya bukan artinya Allah itu salah pilih orang, tapi dia dalam bahasa kita sehari, aku menyesal aku telah memilih kamu lah begini ya. Tapi kamu berbuat yang tidak berkenan kepadaku. Kalau begitu Tuhan kan tahu sebelum dia pilihkan ini bisa begini-begini kan. Betul nggak saudara-saudara ya? Tapi kita tidak bisa menjadi apa nama itu berargumentasi demikian. Nah, kalau kita perbandingkan dengan Kejadian pasal 6, manusia bertambah banyak, akhirnya manusia itu ya cenderungnya berbuat kejahatan kan di Kejadian 6. Akhirnya di situ gak repented. Nah, kata repented bu artinya Tuhan bertobat harus buat kesalahan, tidak. Tapi Allah itu sedih ya, melihat manusia bertambah jahat. Nah, kita akan lihat saudara-saudara, Saul ini sebenarnya seorang pemuda yang ganteng, yang bagus, yang cakep, tinggi lagi kan ya perawakannya ya. Nah, maka Tuhan bilang, oh ya ini orang yang dipilih ya. Nah, setelah dipilih, tetapi memang dia berkobar-kobar untuk membela, untuk menyelamatkan umat Israel dari musuh-musuhnya yang lain. Tetapi kan begitu ya. Ada hal-hal tertentu dia melakukan yang tidak berkenan kepada Allah. Nah, ya, tidak berkenan kepada Allah. Mari kita lihat, saudara, apa yang sebenarnya yang terjadi dengan Saul ya. Yang kesalahan dia, kesalahan dia, ya. Mari kita lihat juga ada catat ya di dalam Samuel pasal yang Samuel pertama ayat yang ke-12, pasal 12 maksud saya ayat yang ke-12 ya. Di sana dikatakan bahwa ya orang Israel ya tentu orang Israel ya kan banyak musuh-musuhnya ya. Akhirnya ya ini Samuel ini bukan Samuel, Saul ini ya ingin berperang dengan bangsa lain. Nah, makanya Nabi Samuel mengatakan ya dia akan ya datang untuk mengadakan perjamuan, artinya memberikan persembahan ya, kurban gitu ya sebelum mereka pergi perang ya. Coba saudara kita baca itu di 1 Samuel pasal 12 ayat 12 ada yang mengatakan demikian ya. 12
Oh, bukan di sini ya ayatnya ya. Di ayat yang ke mana ini? Dia oke, di mana itu? Begini, di kesalahannya ini kan Nabi Samuel ini berjanji ya bahwa dia akan datang pada waktu untuk memberikan korban persembahan begitu. Tetapi Daud ini menunggu, bukan Daud, Saul menunggu lama ya. Kenapa itu Nabi Samuel tidak hadir begitu ya? Tetapi dia melihat bahwa umatnya sudah berserakan karena takut dengan musuh, ya, takut dengan musuh. Akhirnya ya, kemudian dia berani mengambil ahli, mengambil posisinya nabi untuk memberikan persembahan korban begitu. Nah, setelah dia selesai memberikan persembahan korban, tiba-tiba Samuel ini muncul begitu. Dia muncul, lalu apa yang terjadi? Samuel berkata kepada Saul, perbuatanmu ini istilahnya bodoh ya, stupid ya. Itu nggak saya baca 1 Samuel 12 ayat yang ke 12 itu ya. Bukan ya. Saya salah apa ya? Perbuatanmu itu bodoh katanya. Itu di 1 Samuel ya. Pasal bukan 12 ya. Saya salah tulis. Ada di mana itu? Eh, Nah, tadi coba kita cek lagi nanti ya. Jadi dia dia mempersembahkan ini sebenarnya itu bukan haknya, bukan jabatan yang harus dia lakukan. Itu adalah jabatannya imam atau nabi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah, akhirnya Samuel, Nabi Samuel mengatakan perbuatanmu itu bodoh sekali ya. Ayat pasal 13 ya. Kenapa saya bisa salah ya? 13 ayat yang ke ayat 13 ya betul. Oke. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjukkan dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Oke, ya betul itu ayat 11 ya. Nah, itu yang pertama. Oke. Nah, kemudian ada lagi yang kedua. Nah, yang kedua itu kesalahan fatal lagi. Samuel berkata kepada Saul, kamu harus membasmi suku Amalek. Ini suku yang berdosa ini ya. Nah, semuanya, termasuk binatang, semuanya ini sepertinya sangat kejam ya. Banyak orang itu, wah ini Allah kalian itu sangat kejam ya. Masa memerintahkan umat Israel membasmi, ya genocide kalau sekarang mengatakan ya. Suku Amalek, tapi itu ada alasan, saudara. Tuhan mengatakan karena pada waktu Israel keluar dari Mesir melewati daerah mereka, mereka menyerang Israel dan membunuh orang Israel gitu ya. Ini perbuatannya sangat bangsa yang berdosa. Nah, saudara bisa baca ini di 1 Samuel pasal 15. Oke, pasal 15 ada di situ. Ayat yang ke-29, 23. 23 ya. Saudara lihat ada 23 itu. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa. Berapa itu? Tuhan berhala. Bukan. Rebellion. Bukan situ. Oke. Eh, perintah yang Malek ya. Di mana itu? Oke, ayat 18 ya. Oke, kamu tumpas ya. Karena para orang berdosa itu yakni orang Amalek berperang melawan mereka sampai engkau membinasakan. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Nah, ini Saul ini tidak mentaati sepenuh hati.
Tapi ada dia mentaati, tapi nggak segenap hati. Oke? Makanya Samuel mengatakan, karena kamu tidak taat, maka Tuhan menolak kamu menjadi raja. Gitu. Nah, ini yang kedua, saudara ya. Kemudian ada lagi yang ketiga. Nah, dia membuat kutukan atau sumpah yang salah. Ketika pasukan yang sudah letih lesu berperang, katanya tidak boleh makan minum sampai petang hari. Tetapi pada waktu itu Yonatan anaknya tidak ada bersama dengan mereka. Dia sedang pergi berperang ke tempat lain. Lalu dia pergi ketemu hutan itu ada namanya madu ya. Lalu dia mencicipinya. Wah, dia merasakan nikmat nyaman katanya. Waduh, kalau semua tentara bisa begitu ya. Minum ini aja ya, wah bisa menjadi segar badannya ya. Bisa kuat untuk berperang. Nah, tetapi ini kan bapaknya sudah mengadakan satu kutukan, sumpah kepada tentara nggak boleh. Lalu ketahuan. Nah, ketahuannya di mana? Ketahuannya Yonatan minum madu. Nah, saudara bisa lihat di 1 Samuel pasal 14 ya. 1 Samuel 14 ayat 24. Nah, 14 ayat 24 sampai 52 sana mengatakan situ ayat ayat 27, tetapi Yonatan tidak mendengar bahwa ayahnya telah menyuruh rakyat bersumpah. Ia mengulurkan tongkat yang ada di tangannya dan mencelupkan ujungnya ke dalam sarang madu. Kemudian ia mencedoknya ke mulutnya dengan tangan, lalu matanya menjadi terang. Nah, karena saat Yonatan melanggar ini, akhirnya bapaknya bilang, kamu melanggar, kamu harus dihukum mati. Waduh, ini bapaknya buat satu keputusan kutukan yang salah, saudara ya. Nah, ini kesalahan fatal gitu ya. Sehingga Yonatan harus dibunuh. Tetapi rakyat membela Yonatan, kata Yonatan itu sudah banyak mengalahkan musuh-musuh. Bagaimana pada hari ini dia harus mati demi karena dia minum itu madu. Nah, akhirnya rakyat menyelamatkan nyawanya Yonatan dari bapaknya itu karena kutukan dan sumpah yang dibikin salah, bikin gitu kan, membuat sumpah yang salah. Nah, ini satu perbuatan yang kesalahan fatal ya. Kemudian kita lihat lagi saudara ya, ayat yang keempat. Nah, ayat yang keempat ini dia pergi menunjukkan ke apa nama itu mencari dukun untuk bertanya. Soalnya apa? Sejak dia ditolak itu Roh Allah sudah keluar dari Saul ya. Makanya dia tidak dapat lagi visi misi dari Tuhan. Nah, dia pergi bertenung, istilah bahasa itu. Bertenung itu ke dukun. Nah, saudara bisa baca 1 Samuel itu pasal 15 ayat 22. Ya, dia pergi mencari dukun kalau kita bahasa Indonesia ya, ini ya. Nah, ini satu perbuatan yang melanggar perintah Tuhan ya. Itu pertenungan itu seperti orang yang memberontak sebenarnya kepada Tuhan, ya tidak mengandalkan Tuhan lagi. Nah, apa yang terjadi kemudian saudara-saudara, kita lihat ini Saul semakin hari semakin bertambah jahat ya gitu ya. Nah, kemudian yang kelima perbuatannya ya hati yang busuk, ingin memakai tangan orang untuk mencelakakan Daud dengan kelicikannya ya. Nah, kemudian dia dia pernah meminta itu Mikal, itu istrinya Daud ya, supaya mencelakakan Daud ya, dibuat Daud ya. Kemudian tidak berhasil. Ya, kemudian lagi yang keenam, dia mengadakan konspirasi, bermufakat dengan pegawai ajudannya dan ajak Yonatan anaknya untuk juga mencelakakan Daud. Tetapi Yonatan tidak setuju rencana bapaknya itu ya. Kenapa saudara? Bapaknya kan bilang, itu nanti kerajaannya yang harusnya kamu yang dapat, tidak boleh diturunkan kepada Daud. Nah, Yonatan tidak mau. Yonatan tolak, ya. Nah, ini mengadakan konspirasi, mufakat bersama untuk mencelakakan orang lain. Nah, itu yang dilakukan oleh Raja Saul. Ya. Kemudian apa yang terjadi lagi? Saul bertambah
niat jahat untuk mengejar Daud dari satu tempat ke tempat lain. Ya, dia mengejar-mengejar Daud, Daud lari ya bersama dengan keluarganya. Ya, ini juga satu perbuatan yang sangat jahat ya. Saudara bisa baca 1 Samuel pasal 20 ayat 30 sampai 31 sampai pasal 24. Nah, ini yang Saul lakukan, membawa pasukannya mengejar, mencari Daud kemanapun dia pergi. Oke? Nah, kemudian yang ke-8, dia melempar tombak lembing kepada Daud pada waktu Daud sedang main musik ya untuk menenangkan pikirannya. Itu Samuel 18 ya. Ini yang dia lakukan ya. Ya, waktu dia main musik dilempar tombaknya tidak kena Daud gitu. Nah, kemudian saudara, ada lagi kejadian. Ini yang ke-8, ini yang ke-9. Perbuatannya itu Saul membunuh keluarga imam. Wah, satu keluarga imam itu habis disikatnya. Kenapa? Karena Daud itu lari-lari pergi sampailah dia di kemah suci di mana imam-imam melayani di sana. Lalu imam memberikan dia roti dan pedang Goliat. Nah, saudara bisa lihat itu di 1 Samuel pasal 22. Oke. Nah, lalu dia ketahuan kan? Ketahuan Daud itu ke sana dan diterima oleh imam, maka Saul marah kepada imam-imam, kamu memihak kepada kepada Daud. Akhirnya mereka dibunuh. Luar biasa. Ini perbuatan yang sangat sudah diambang batas ya. Nah, dia membunuh keluarga imam. Itu yang ke-9. Oke. Kemudian yang ke-10 lagi saudara, karena Daud tidak bisa ditemukan dan tidak bisa disakiti atau gagal terus, kemudian di pasal yang ke pasal 20, 1 Samuel pasal 20, 30, 34, maka Saul marah besar kepada anaknya Yonatan dan mengutuk anaknya. Bahasa ada bapak mengutuk anaknya ya. Ini kan udah mulai nggak benar ya. Sudah orang bilang ini bapak yang sudah ngacau dan juga yang sudah insen atau insen itu artinya tidak waras ya. Masa sampai marah dan mengutuk Yonatan loh. Saudara lihat di 1 Samuel pasal 20 ayat 30 ya. Lah, ayat 30. Lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan, katanya kepada anak sundal. Nah, pakai anak sundal lagi ya. Yang kurang ajar katanya. Bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu. Waduh, ini semuanya tidak pantas diomong oleh seorang ayah kepada anaknya. Maka itu Paulus mengatakan di Efesus pasal 6 ya saudara ya. Anak memang harus taat, harus sama orang tua, tapi ayah pun jangan memprovokasi anak sehingga anak itu bisa marah. Tetapi harus mendidik mereka dalam Tuhan. Nah, tapi Saul ini malah melakukan kemarahan dan mengutuk. Nah, ini satu hal yang tidak pantas kita lakukan ya terhadap anak kita ya, saudara. Kemudian yang 11. Nah, yang 11 itu setelah dia tidak bisa membunuh Daud berapa kali, dan Daud ada 2 kali kesempatan bisa membunuh Daud. Pada waktu dia pergi ke gua, dia mau BAB atau mau kencing ya kesempatan. Kemudian dia masih tidur ya di camp. Daud pergi ke sana menyelip dan ajudan mengajak, ini kesempatan bunuh katanya. Tapi Daud tidak mau. Daud mengatakan, dia orang yang diurapi oleh Tuhan, saya tidak berani membunuh dia. Nah, akhirnya Saul melanggar janjinya kepada Daud bahwa dia tidak akan mengejarnya dan tidak akan membunuhnya. Kalau saudara lihat di 1 Samuel pasal 24 ayat 15, okay? 24 ayat 15, Daud pernah mengatakan demikian. Terhadap siapakah Raja Israel berperang? Nah, siapakah yang kau kejar? Anjing mati, seekor kutu saja? Lihat, mengatakan.
Dia mengejar si Daud. Jangan membunuh Daud, tapi nggak dapat. Makanya itu kan bahasa isyarat ya. Kamu ini kan harusnya berperang dengan musuh, mengejar musuh kan. Kenapa kamu mengejar anjing mati katanya? Seekor kutu saja yang tak berdaya kan Daud sebenarnya. Dianggapnya dia menggambar dirinya anjing mati. Kenapa kamu kejar-kejar aku katanya? Saudara. Maka itu ya yang 16 saudara perhatikan. Sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Dan kiranya memperhatikannya, memperjuangkan perkaraku. Dan memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tanganmu. Kan dalam pandangannya. Nah setelah selesai, saudara perhatikan. Setelah selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul. Berkatalah Saul, suara muka itu ya anakku. Ada yang panggil anakku. Ya memang dia mantunya kan. Sesudah itu dengan suara nyaring, menangislah Saul. Nah ayat 18 yang mengatakan kepada Daud, engkau lebih benar daripadaku. Sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Kok bisa sadar juga di sini ya? Dia saudara ya. Ada kalanya kita manusia bisa begitu ya. Ya setelah dia sadar, engkau lebih baik daripadaku. You more righteous ya. Di sini betul ya. Dia pakai bahasa Inggris ya. Oke, dia lebih baik daripada aku. Nah itu yang Saul lakukan. Dia melanggar janjinya. Oke. Nah kemudian yang ke-12 perbuatan Saul yang sangat-sangat fatal. Kemudian dia pergi eh, sudah pergi apa nama ini tidak ada visi misi lagi kepada dia Tuhan tidak memberikan dia lagi. Kemudian dia pergi ke dukun ya akan mencari familiar spirit ya. Coba saudara perhatikan di 1 Samuel 28 1 Samuel pasal 28 ayat 3 dan 7 ya. Ayat 3 dan 7. Nah, dia apa yang terjadi? Adapun Samuel sudah mati. Seluruh orang Israel sudah meratapi dia dan mereka telah menguburkan dia di Rama, di kotanya. Dan Saul telah menyingkirkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Ya kan? Kemudian dia pergi ke sana untuk meminta petunjuk dari dukun. Nah, lalu berkata Saul kepada para pegawai, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Nah, ini istilahnya dukun itu. Nah, ini adalah perbuatan yang fatal, saudara. Nah, kemudian yang terakhir, perbuatannya Samuel setelah dia berperang dengan musuh dan dia terluka, keretanya bawa dia pergi dari pertempuran dan dia tahu tidak ada harapan lagi, saudara ya. Kemudian dia bunuh diri. Bunuh diri. Kalau orang Jepang itu istilahnya hari-kari bunuh diri. Dia tidak mau musuhnya membunuh dia, tapi dia membunuh dirinya sendiri. Suicide sebenarnya ya. Nah, saudara bisa baca 1 Samuel 31, pasal 31. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi ada beberapa kasus yang terjadi apa yang dilakukan oleh Raja Saul. Nah, sayang sekali ya, Tuhan telah memilih dia, Tuhan telah mengangkat dia menjadi raja umat Israel. Tapi dia salah menggunakannya jabatannya ini, saudara-saudara ya. Why bisa terjadi ini? Nah, ini satu pelajaran bagi kita bahwa manusia bisa berubah ya dari yang baik akhirnya menjadi orang yang tidak baik. Nah, saudara-saudara, kalau kita bahas mengenai hal ini, ya ini menunjukkan, saudara, bahwa Allah tidak salah pilih orang ya, harus ingat. Ya, Allah tidak salah pilih orang, tapi manusia sendiri yang berubah, bisa apa namanya, bisa memilih untuk mentaati dan juga memilih untuk tidak mentaati. Manusia memiliki namanya the free will. Nah, kalau kita ada berhubungan dengan doktrin, nah ini kalau kita bisa membantah pemahaman Calvinis ya, mengatakan bahwa man is a sin, but
tidak ada lagi free will dalam dirinya, maka Tuhan harus menetapkan dia, menetapkan dia supaya dia bisa diselamatkan, kan begitu. Nah, tapi di sini ceritanya seorang raja ya memiliki free will. Dia bisa memilih untuk taat dan bisa memilih untuk tidak taat. Ya, di dalam penginjilan kita lihat bahwa orang bisa menerima Injil dan juga menolak Injil. Nah, kalau Calvinis kan mengatakan, ya karena kamu sudah ditetapkan, maka kamu pasti bisa percaya kepada Tuhan. Nah, ini adalah ajaran Calvin. Kita tidak percaya ya akan ajaran begitu. Yang kita percaya bahwa Anda menuju ke surga itu memang ada kasih karunia Allah, itu adalah you choice. Karena kamu menerima Kristus. Anda masuk neraka bukan karena Anda sudah ditetapkan masuk ke sana. Bukan. Tetapi itu adalah you choice. Itu adalah pilihan. Ya, kalau kamu tidak mau masuk neraka, ya kamu harus memilih untuk percaya kepada Yesus Kristus. Nah, seperti contohnya lagi, kalau kita mau bandingkan dengan Yudas Iskariot. Ini banyak teori-teori dan juga perdebatan di antara teologi ya. Yudas Iskariot dipilih oleh Yesus. Sekarang kita bertanya, apakah Yesus salah memilih? Oh tidak. Apakah Yesus tahu dia akan mengkhianati? Yesus tahu. Tahu. Oh ya, karena apa? Yudas sudah ditetapkan dari kekalan. Dia harus menyangkal Yesus supaya menggenapi nubuatan Yesus kan. Itu kan hanya kita punya asumsi ya. Kita punya preteks pemahaman kita saudara-saudara ya. Yudas mengkhianati Yesus bukan karena dia sudah ditetapkan, karena itu his choice. Itu pilihannya. Maka itu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Dia mencintai uang. Maka itu dia jual Yesus dengan apa? Ciuman yang mematikan kita. Atau istilah ciuman maut. Begitu, saudara saya. Nah, apa yang terjadi setelah dia menyadari Yesus dihukum mati? Nah, dia menyesal. Yes, dia menyesal. Tapi apa yang terjadi? Dia menyesal dan dia bunuh diri, menggantung diri. Ya, nah, itu adalah pilihannya. Bukan karena Tuhan sudah menetapkan dia supaya dia gantung diri, tidak. Tapi dia gantung diri karena dia sendiri. Nah, ini satu pelajaran bagi kita ya, saudara, bahwa segala hal apa yang kita alami di dunia ini, ya bukan karena sudah ditetapkan oleh Tuhan, tapi adalah pilihan kita. Nah, saudara, sekarang kita kan memilih presiden kan, A, A1, 2, 3. Masing-masing kita pilih. Nah, nanti hasilnya apa? Nah, itu nanti hasilnya ya kita belum tahu apa lebih bagus atau nggak lebih bagus. Ya, apakah kita salah pilih? Kita juga tidak bisa mengatakan saya salah pilih kan, dengan saudara ya. Tapi orang yang telah dipilih nanti jangan sampai dia menyalahgunakan wewenangnya kan begitu. Dia harus uh, melayani rakyat dengan baik ya, seadil-adilnya kan, melaksanakan ya undang-undang dasar untuk semua orang kan begitu ya. Kiranya Tuhan menolong kita malam-malam hari ini ya, biarlah kita selalu uh, bersandar kepada Tuhan ya, mengandalkan kuasa Tuhan dalam hidup kita supaya langkah hidup kita, keputusan kita ya, kita melakukan sesuatu yang berkenan kepadanya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.